Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-14 dan beginilah bunyinya. Aku akan memuaskan jiwa para iman dan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebijakanku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah apa yang dirancangkan oleh Allah dalam perjanjian yang baru yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Yeremia menuliskan bagaimana perjalanan perjanjian yang baru itu akan dikukuhkan di antara bangsa Israel. Dan nats yang kita boleh dengarkan hari ini berkata, "Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan berkata umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku." Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana cara Allah menunjukkan belas kasihannya. Ketika berulang-ulang kali Yeremia menyampaikan khotbah akan firman yang ia sampaikan di tengah-tengah bangsa Israel, ia harus menyadari satu hal, bahwa penolakan itu akan mungkin terjadi. Dan itu mengapa kita harus mengerti satu hal. Ada salah satu tema yang sangat penting dalam setiap penyataan dari Nabi Yeremia. Ternyata harapan itu akan dimiliki mereka yang mau diubahkan dirinya. Tetapi barang siapa yang tidak mau diubahkan, apalagi ketika ia sudah diubah dan masuk ke dalam perapian dan menjadi bejana yang sangat keras, maka dia tidak akan bisa dibentuk lagi. Ia hanya akan menjadi suatu wadah yang akan berakhir kepada pembuangan. Dan itulah sebenarnya pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Maka saudaraku, kita harus memahami satu hal, bahwa ternyata kebahagiaan yang kita dapatkan dari Allah bukan hanya kebahagiaan yang bersifat material. Karena banyak orang salah mengerti bahwa ketika seseorang bertobat, maka dia otomatis akan menjadi kaya. Tetapi yang dikatakan dalam nats ini, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Bukankah ini merujuk kepada sesuatu hal yang akan berbuah ketika kita menanamnya? Orang yang menanam pada statusnya sebagai orang yang terbuang, mereka tidak akan bisa menikmati itu dengan baik. Tetapi jika kita sudah merdeka dan kita menanam, kita akan menikmati dari apa yang kita kerjakan itu, bukan lagi penjajah. Dan itulah pembaharuan yang disampaikan oleh Yeremia dalam harapan yang kecil itu. Kita harus mengerti satu hal, bahwa ketika seseorang berkata itu mustahil, ternyata Tuhan memberikan seberkas cahaya dan berkata, ini sangat mustahil bagi manusia, tetapi ini tidak bagiku. Dan itulah sebenarnya titik berangkat kita dalam kehidupan ini. Jangan pernah melihat kehidupan saudara sebagai sesuatu hal yang begitu tragis, seolah-olah tidak ada harapan yang besar di balik segala sesuatunya. Perjalanan masih harus berjalan, kehidupan masih terus akan berlangsung. Maka kita harus memutuskan dengan sungguh-sungguh baik, mempergunakan waktu yang singkat ini, supaya kita sama seperti yang disampaikan, jiwa kita akan penuh dengan kelimpahan, dan kita akan kenyang dengan kebajikan Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan keadilannya dalam setiap masa perjalanan kehidupan itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pujilah Tuhan dalam segala sesuatu yang telah kita terima hari ini. Karena yang terbaik yang telah dilakukan oleh Allah, itulah yang akan menjadi kebahagiaan kita. Jika kita menolak,
menjadi pribadi yang diubah, maka kita akan mendapati penderitaan yang tiada taranya. Kita adalah bejana tanah liat. Dan saudara harus mengerti bahwa tanah liat itu ternyata harus mau dibentuk supaya menjadi bejana yang indah. Kita adalah tanah itu. Dan Yesus Kristus berkata, jika kamu tidak menjadi tanah yang baik, bagaimana kamu akan menerima benih itu? Bagaimana kamu akan menerima firman itu dan bertumbuh, berakar, dan berbuah? Maka saudara, kelimpahan, sukacita kita dapatkan dari Dia. Karena mengapa? Karena Dialah kita tersenyum menghadapi segala penderitaan. Kita bukan menjadi pribadi yang bodoh ketika kita tersenyum, tetapi kita ingin berkata, semua memiliki akhirnya. Dan aku akan menentukan bagaimana aku mengawali dan bagaimana aku mengakhiri di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Maka kita akan melihat bagi orang yang beriman, pembuangan itu adalah bagian dari pendisiplinan. Tetapi orang yang tidak beriman, pembuangan itu adalah cara mereka menjauhkan dirinya dari Tuhan. Maka nikmatilah hidup saudara yang penuh dengan penderitaan dan beban yang berat itu. Tetapi kita harus mengerti satu hal, Tuhan membuat saudara menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berbahagia karena Tuhan yang punya jalan keluar bagi persoalan saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Pelihara kami Bapa, sehingga segala keagungan dari Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami penuh dengan kelimpahan dan jiwa kami menerima dari kebajikan Tuhan. Tolong kami Bapa dalam segala perjalanan hidup kami. Meskipun beban berat harus kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan berserta dan menguatkan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.